Kacau amburadul ini serangan sudah dari mana-mana ini. Aduh, saudara Zulkifli. Ya baik, terima kasih penjelasannya. Mudah-mudahan teman-teman muslim jangan bingung ya, karena saya juga bingung gitu. Ini penjelasannya ini seolah-olah menolak Islam tapi menerima juga Islam. Kira-kira seperti itu. Oke, jadi gini, ketika berbicara mengenai hukum Taurat, berarti itu berbicara mengenai syariat, ya, yang Allah perintahkan kepada Bani Israel. Ketika berbicara mengenai Al-Quran, berarti sedang berbicara mengenai syariat yang diperuntukkan kepada seluruh umat manusia, bukan hanya kepada bangsa Arab, bukan hanya kepada Rasulullah bersama dengan sahabatnya, tetapi seluruh manusia. Nah, hukum Taurat itu sudah diajarkan oleh Nabi Musa. Begitu juga Al-Quran itu sudah diajarkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Contoh, ya, jangan ada ilah lain selain daripada Allah. Itu hukum Taurat, masuk ke dalam 10 perintah. Nah, di Al-Quran itu diajarkan juga yang demikian. Dialah Allah, tiada Tuhan selain Dia, Raja yang maha suci, yang maha sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang maha memelihara, yang maha perkasa, yang maha kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat. Mudah-mudahan keadaan kita selalu sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Untuk kesempatan kali ini kita sajikan debat yang sangat panas antara Ustadz Zulkifli M. Abbas versus penginjil uji dari Saksi Yehova. Nah, sebelum kita lanjut ke perdebatannya, mari kita dukung channel-channel Kristolog, channel muslim dengan dukungan berupa like, juga subscribe dan juga share, karena bentuk dukungan Anda adalah partisipasi para sahabat semua di dalam ikut serta membentengi akidah umat dari segala bentuk pendangkalan akidah yang dilancarkan oleh para misionaris. Oke sahabat, terima kasih atas dukungannya. Mudah-mudahan mendapatkan balasan yang lebih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk perdebatan selanjutnya, mari kita saksikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Zulkifli M. Abbas, bagaimana kabarnya, sehatkah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat. Cuman ini rada-rada ngantuk karena belum ada serigala hitam yang mau diajak debat kawan. Alhamdulillah Mas Yul. Gerunda, ini ada Mas Uci ini, Saksi Yehova yang mempercayai Yesus itu utusan dan mengakui kalau Allah itu cuma satu-satunya, tapi dia itu masih mempercayai Paulus. Gimana itu solusinya itu, Mas Zulkifli? Bisakah dibantu? Mau apapun mereknya, kalau tidak mengikuti ajaran Yesus ya sama aja. Mengakui kerasulan Yesus berarti wajib hukumnya menjadi muslim. Kalau masih ada embel-embel Saksi Yehova, itu sama aja serigala berbulu landak. Gitu bang.
Baik Gurunda, terima kasih. Gimana kalau Mas Zulkifli dengan Mas Uci malam ini? Saya love. Ya memang harus kayak gitu bang. Mau saksi Yehova atau apapun itu hanya serigala yang nyamar aja. Mereka bukan Bani Israel kok. Saksi Yehova juga itu kan baru ada tadi pagi. Saksi sekte itu, sekte baru tuh, sekte yang ketinggalan zaman tetapi sok-sokan ingin nyamar gitu, nyamar seperti Bani Israel. Lebih bahaya sebenarnya saksi Yehova itu daripada Kristen, Katolik dan Protestan, lebih bahaya karena mereka itu jauh lebih ke Islam-Islaman dan jauh lebih ke Yahudian. Mereka lah aslinya serigala, nyamar mereka tuh. Atau gini aja, diskusinya saya batal dulu. Ini malam teman-teman orang dengar dulu saudara Zulkifli. Nanti besok baru kita fokus pada diskusi. Karena saya lihat saudara Zulkifli ini orangnya sangat luar biasa untuk penjelasan-penjelasan atau ilmu-ilmu agama. Saya punya pertanyaan yang mudah-mudahan saudara bisa jawab ya, sebagai edukasi terhadap teman-teman dan juga pribadi saya. Menurut saudara, kitab Taurat itu diwahyukan untuk Bani Israel atau untuk orang Indonesia juga? Silakan. Iya, terima kasih. Cuma saya belum bisa jawab itu dulu. Silahkan saudara Zulkifli berdiskusi atau bercerita dulu dengan teman-teman, karena ya saya sih sebenarnya sudah lama gabung sih, cuma sepertinya saya lihat saudara ini sangat berpikir negatif ke saya. Jadi silahkan bertanya dulu ke teman-teman, biar teman-teman yang menjelaskan. Nanti ada waktunya saya jawab pertanyaan saudara. Terima kasih. Oke, saya hanya sebentar kok di sini, karena saya juga harus monolog di channel saya. Saya hanya ingin mengatakan ya, bahwa kitab Taurat itu diperuntukkan kepada Bani Israel. Lalu kemudian Yesus datang juga untuk mengajak Bani Israel kembali kepada hukum Taurat. Jadi yang perlu dipahami di sini adalah ketika Yesus itu datang ke atas muka bumi, dia adalah manusia yang aktif di dalam menjalankan syariat Taurat. Dia adalah praktisi Yudaism, artinya kitabnya adalah Torah, Tuhannya adalah Hasem, dan nabi-nabi sebelum dia juga diakuinya sebagai utusan Allah. Nah, bagaimana dengan saksi Yehova kemudian? Saksi Yehova itu hadir untuk kemudian mengiyakan dan mengaminkan oknum-oknum yang mengajarkan Yesus kepada non-Israel. Padahal Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya di dalam Matius 10 ayat 5 ayat 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya, kepada 12 muridnya. Apa pesan Yesus? Jangan ke bangsa lain. Jadi ketika kemudian ada sosok yang mengajarkan ke bangsa lain, itu berarti satu, kalau dia murid Yesus yang asli, berarti dia adalah murid durhaka. Kalau dia bukan murid Yesus, berarti dia adalah penyamar. Nah, celakanya di sini adalah orang yang hidup di zaman sekarang, yang percaya terhadap ajaran yang entah itu dari murid durhakanya, atau dia adalah penyesat yang nyamar menjadi murid Yesus. Karena Yesus mengatakan, aku mengenal muridku, mereka mendengarkan perkataanku dan mengikuti aku. Mengikuti Yesus berarti harus menjadi praktisi Yudaism, dan dia kudu pasti adalah Bani Israel.
Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Itu perkataan Yesus dan tidak pernah dibatalkan oleh Yesus. Bahkan ditegaskan kemudian, ya, aku berdoa bukan untuk dunia, aku berdoa hanya untuk Bani Israel. Karena itulah kemudian saudara Uci, ya, cobalah Anda menelaah apa betul Anda berdiri pada kubu yang benar saat sekarang. Terima kasih. Jadi begini saudara Zulkifli, pertanyaan Anda saya senang, cuma saya belum mau jawab karena begini, kalau saya jawab bahwa hukum Taurat itu hanya datang untuk Bani Israel, tentu Anda bilang salah. Kenapa saya bilang begitu dan kenapa saya bilang saya belum mau jawab dulu? Karena saya lihat posisi Anda di sini, tapi minta maaf kalau salah ya. Saya lihat posisi Anda di sini mau mencari kesalahan saya. Kalau saya jawab bahwa itu hukum Taurat hanya untuk Bani Israel, tentu Anda bilang salah. Nah, kalau saya jawab bahwa hukum Taurat itu datang untuk semua umat manusia, tentu Anda bilang salah juga. Nah, ayat yang Anda kutip sekarang itu memang benar. Memang tertulis di situ. Tapi Yesus juga berpesan bahwa kebenaran ini atau kabar baik ini harus diberitakan ke seluruh bumi. Nah, makanya saya bilang kita membaca Alkitab harus perhatikan ayat per ayat. Karena kalau kita hanya fokus dalam satu ayat, tentu ada kontradiksi. Kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan penjelasan saya bisa diterima. Terima kasih. Poin pertama, kitab Taurat atau hukum Taurat itu memang diperuntukkan hanya untuk Bani Israel. Tolong dicabut perkataan Anda yang tadi. Yang kedua, Anda mengatakan saya mencari kesalahan Anda. Analoginya sederhana. Sesuatu yang busuk, kita tidak perlu mencari bau busuknya. Kenapa? Karena memang auranya sudah busuk. Sesuatu yang salah tidak perlu kita cari kesalahannya, karena kesalahan itulah yang kemudian berbicara tentang dirinya yang salah. Nah, yang terpenting kemudian adalah ketika Anda mengatakan bahwa hukum Taurat itu ketika dikatakan hanya untuk Bani Israel salah, ketika dikatakan untuk semua manusia juga salah, lalu kemudian Anda mengatakan Anda tidak ingin menjelaskan karena saya mencari kesalahan. Saya katakan di awal bahwa hukum Taurat itu diperuntukkan hanya untuk Bani Israel. Berarti kesalahan Anda itu sudah ada di situ, karena Anda bukan Bani Israel, tapi ngaku-ngaku sebagai apa? Pengikut Yesus. Itu. Yesus menerangkan, aku hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Tidak pernah Yesus itu mengajarkan aku diutus kepada seluruh umat manusia. Kalau dikatakan kebenaran itu harus disampaikan kepada seluruh dunia, betul. Kebenaran apa? Kebenaran tentang diutusnya seorang nabi bernama Yesus kepada Bani Israel. Dan itu adalah poin terpenting di dalam imannya umat Islam. Umat Islam harus diajarkan di dunia manapun, di belahan dunia manapun, bahwa Nabi Isa atau yang disebut Kristen oleh sahabat Kristen itu adalah sosok Nabi. Dia adalah seorang rasul yang dikhususkan kepada Bani Israel. Kebenaran itu harus disampaikan kepada semua makhluk, bahwa Yesus adalah Nabi Allah, utusan Allah. Tidak ada yang salah. Yang salah kemudian adalah ketika Anda percaya kepada orang-orang yang menyamar menjadi pengikutnya, lalu kemudian mendudukkan Yesus itu sebagai Tuhan. Saksi Yehova tidak mengakui Yesus itu sebagai Tuhan, tetapi mengakui oknum-oknum yang mengajarkan tentang konsep yang tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Ya, nanti kita akan jabarkan lebih jauh.
Semoga poin ini Anda sudah paham. Makasih. Luar biasa. Berarti saya coba lemparkan satu pertanyaan begini. Hukum Taurat hanya untuk Bani Israel, ya kan? Pertanyaan saya, nah kalau Islam ini atau Muslim ini Bani Israel atau tidak? Terima kasih. Umat Islam sudah jelas adalah pengikut dari Bani Ismail, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Kejadian 17 ayat 7, Allah berfirman kepada Abraham, "Aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan anakmu, Tuhan keturunanmu secara turun-temurun." Jadi Bani Ishak, Bani Israel, Bani Ismail adalah bangsa Arab, tentu menyembah kepada esensi yang satu. Nah, bagaimana dengan hukum Taurat? Hukum Taurat itu dikhususkan kepada Bani Israel. Kalau yang dikhususkan kepada Bani Ismail itu disebut Al-Quran, hukum terlengkap. Dia adalah penyempurna dari hukum-hukum yang sudah ada. Jadi hukum Taurat diperuntukkan kepada umatnya Nabi Musa dengan konsep syariatnya sempurna bagi zamannya. Begitu juga ajaran hikmat Injil diberikan kepada Yesus atau Nabi Isa agar agar Yesus itu mengembalikan Bani Israel kepada hukum Taurat. Yesus mengajarkan mereka kembali ke hukum Taurat. Perbedaannya kemudian adalah ketika Musa alaihissalam mengajarkan tentang hukum Taurat, dia memperkenalkan dirinya sebagai rasul, sebagai utusan, dan diterima oleh Bani Israel. Perbedaannya dengan Yesus mengajarkan kembali kepada hukum Taurat, menyembah kepada Allah, tapi dia ditolak oleh mereka. Jadi Yesus tidak diterima oleh Bani Israel sebagai nabi, karena Yesus tidak memberikan apa-apa kepada mereka. Layaknya Musa memberikan kemerdekaan dari perbudakan, Yesus tidak memberikan apa-apa. Ya. Bahkan Yesus tidak bisa melawan tentara Romawi, kekaisaran Romawi. Musa, Fir'aun pun dilawan, dan terbukti Musa menang. Jadi kedudukan Musa di hadapan Bani Israel dibandingkan Yesus tidak ada apa-apanya. Boleh Anda lihat di dalam Talmud, mereka bercerita tentang Yesus itu seperti apa. Nah, kami umat Islam itu tidak ikut kepada hukum Taurat. Kami ikut kepada hukum yang disempurnakan. Ajaran yang ada dalam hukum Taurat, ajaran yang ada dalam hikmah Injil, itu disempurnakan di dalam Al-Quran. Nah, itu yang perlu Anda pahami. Jadi kami bukan pengikut Taurat. Kami adalah umat Islam yang beriman kepada Nabi Musa, di mana Allah pernah mewahyukan sebuah kitab kepadanya, yaitu kitab Torah. Itu, tolong dibedakan itu. Saya belum bisa paham penjelasan Bapak. Saya jujur ya, saya belum bisa paham karena ini masih membingungkan dan memutar. Ya saya juga kurang tahu ya kalau teman-teman yang Muslim ini sudah mengerti penjelasan Bapak. Tapi saya jujur saya belum bisa nangkap, karena kalau Bapak bilang hukum Taurat ini umat Islam mengikuti dari Ismail, berarti yang harus saya ingin tahu supaya penjelasannya lebih saya mengerti, berarti kita harus atur waktu kapan supaya kita mulai bahas dari Abraham, Yakub dan Ismail, supaya saya bisa mengerti dan teman-teman di grup ini bisa mengerti hukum Taurat ini dari mana dan kenapa sampai umat Islam bisa terima itu. Karena ada pertanyaan lain begini, kalau memang hukum Taurat itu dari Bani Israel, pertanyaan saya, Ismail itu suku apa? Kan begitu. Karena orang-orang yang menerima hukum Taurat ini ya seperti yang Bapak katakan, bahwa hanya khusus Bani Israel.
Nah, pertanyaan lagi yang saya mau tanyakan ini, bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa Alkitab itu dilengkapi oleh Nabi Muhammad? Nah, sedangkan hukum Taurat itu Ismail sudah terima dan sudah menjalankan. Kira-kira seperti itu. Karena penjelasan Bapak ini jujur saya belum bisa nangkap. Ya mungkin karena saya bodoh atau bagaimana ya, kira-kira mungkin seperti itu. Terima kasih. Berarti Al-Quran ini sudah ada sebelum Nabi Muhammad dong, karena Ismail sudah menjalankan hukum Taurat melalui Al-Quran. Jadi makanya saya bilang tadi, penjelasan Bapak ini saya belum bisa nangkap karena masih tercecer. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Kalau Ismail sudah menjalankan hukum-hukum lewat Al-Quran, Muhammad ini bagaimana? Kan begitu. Sedangkan semua orang tahu bahwa Al-Quran ini turun lewat Muhammad. Jadi tolong jelaskan supaya saya lebih mengerti, lebih paham. Karena masih tergantung, saudaraku. Saya belum bisa puas dengan jawaban. Sebenarnya kalau Anda menggunakan analisa akal, Anda tidak perlu bingung. Karena saya sudah mengatakan umat Islam itu tidak ikut kepada hukum Taurat. Catat. Umat Islam ikut kepada hukum Al-Quranul Karim. Satu ayat di dalam Al-Quran, surah An-Nahl ayat 123. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma auhayna ilaika anittabi'a millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Kemudian kami perintahkan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim yang lurus, ikutilah ajaran Abraham yang lurus. Dan dia bukan termasuk orang-orang musyrik, dia tidak termasuk Kristen, dia tidak termasuk Bani Israel, dia tidak termasuk penyembah roh bertanduk 7 dan bermata 7. Wa ma kana minal musyrikin. Jadi Rasulullah Muhammad SAW tidak ikut kepada hukum Taurat, ikut kepada ajaran Abraham. Apa itu? Menyembah hanya kepada Allah, bersunat, berkorban. Hanya itu yang diikuti oleh Rasulullah Muhammad SAW. Karena memang hanya itu yang diajarkan oleh Abraham. Tidak ada perintah di dalam Al-Quran untuk ikut kepada ajaran Musa. Secara langsung diperintahkan, itu tidak ada. Tetapi dikatakan bahwa Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Perintahkan kepada diperintahkan kepada Rasulullah untuk ikut kepada ajaran Abraham. Yang 3 poin tadi yang saya terangkan kepada Anda. Jadi Anda keliru di situ. Kalau Anda mengatakan Anda bingung, sebenarnya Anda perlu bingung. Kami bukan pengikut Taurat. Adapun ajaran Al-Quran, memang Al-Quran itu di dalamnya ada ajaran yang berkesesuaian dengan ajaran Allah kepada para nabi-nabi terdahulu. Tetapi bukan kami ikut ke sana, kami ikut kepada Al-Quran. Nah, kemudian Anda berkata Ismail itu suku apa? Ismail itu keturunannya yang kemudian melahirkan bangsa Arab. Jadi keturunan Abraham itu adalah bangsa Semit, bangsa Semetik. 3 bahasa yang ada di dalamnya, Ibrani, Aramaik, Arab. Ini bahasa serumpun, berasal dari bapak yang satu. Jadi
saya tidak perlu terlalu jauh menjelaskan ini. Yang pada intinya saya kasih Anda satu PR untuk Anda pahami dengan baik. Kejadian 17 ayat 7. Coba Anda telah di situ. Benarkah Allah bersumpah dan mengangkat janji kepada kepada Abraham bahwa Dia menjadikan dirinya sebagai Tuhannya Bani Ishak dan Tuhannya Bani Ismail? Itu coba Anda telah. Nanti kalau misalnya Anda sudah paham, boleh kontak saya lagi. Silakan. Jujur ya teman-teman, saya jadi bingung dengan penjelasan saudara Zulkiflin. Aduh, saya langsung saya tidak terima dengan penjelasan ini, karena yang saya pahami bukan seperti ini. Tapi minta maaf ya kalau saya salah. Bagaimana Abraham dari bangsa Arab? Itu salah itu, kalau menurut saya ya, salah. Dan aduh, kata-kata di sini masih banyak yang menurut saya salah. Ya baik, terima kasih. Al-Quran itu adalah kalamullah. Kalamullah itu berasal dari sifat al-kalam. Berarti Al-Quran itu berasal dari Allah. Artinya sifat Allah yang adalah al-kalam itu adalah Al-Quran. Jadi ketika Anda mengatakan berarti Al-Quran itu sudah ada dong di zaman Abraham, lucu Anda ini. Atau di zaman Ismail, Anda lucu. Lucu karena sudah 2021 belum paham juga bahwa Al-Quran itu adalah sifat Allah. Artinya Al-Quran itu sudah ada bersama dengan Allah, kemudian diwahyukan. Nah gitu. Artinya kalau Al-Quran itu sudah bersama dengan Allah dalam arti kata sifat, sifatnya Allah, al-kalamnya Allah, berarti Allah sudah mengajarkan kisi-kisi daripada Al-Quran kepada para nabi. Jadi kalau Anda mengatakan Al-Quran itu ada, yes, kisi-kisinya, ajarannya, namun belum disempurnakan. Makanya kami mengatakan bahwa seluruh nabi utusan Allah itu adalah muslim mereka. Kenapa? Mereka mengajarkan, mereka menjalankan ajaran Al-Quran. Contoh, Yesus sunat, puasa, apalagi bersyahadat, lalu kemudian menyembah kepada Allah dan seterusnya. Bukti bahwa Al-Quran itu sudah diajarkan oleh Yesus. Itu Anda pahami, supaya Anda lain kali bisa menjabarkan kemudian bahwa ternyata ajaran Al-Quran itu, ajaran Islam itu memang sudah diajarkan sejak dari zaman Adam. Demikian. Pertanyaan saya, Al-Quran ini ada sejak Muhammad ada, atau Al-Quran ini ada sejak Ishak ada? Terima kasih. Tambah bingung saya. Hukum Taurat dari Musa, tapi umat Islam tidak mengikuti hukum Taurat dari Musa. Aduh, ya sudahlah. Kacau amburadul ini serangan sudah dari mana-mana ini. Aduh, saudara Zulkifli. Ya baik, terima kasih penjelasannya. Mudah-mudahan teman-teman muslim jangan bingung ya, karena saya juga bingung gitu. Ini penjelasannya ini seolah-olah menolak Islam tapi menerima juga Islam. Kira-kira seperti itu. Oke, jadi gini. Ketika berbicara mengenai hukum Taurat, berarti itu berbicara mengenai syariat, ya, yang Allah perintahkan kepada Bani Israel. Ketika berbicara mengenai Al-Quran, berarti sedang berbicara mengenai syariat yang diperuntukkan kepada seluruh umat manusia, bukan hanya kepada bangsa Arab, bukan hanya kepada
Rasulullah bersama dengan sahabatnya, tetapi seluruh manusia. Nah, hukum Taurat itu sudah diajarkan oleh Nabi Musa. Begitu juga Al-Quran, itu sudah diajarkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Contoh, ya, jangan ada ilah lain selain daripada Allah. Masuk ke dalam 10 perintah. Nah, di Al-Quran itu diajarkan juga yang demikian. Dialah Allah, tiada Tuhan selain Dia, Raja yang maha suci, yang maha sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang maha memelihara, yang maha perkasa, yang maha kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Tiada Tuhan selain Allah. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia. Quran surah Al-Asyar ayat 23. Dalilnya jelas kan? Berarti hukum Taurat itu ada dalam Al-Quran, dan apa yang ada dalam Al-Quran itu sudah diajarkan dalam hukum Taurat. Jangan menyembah kepada berhala. Jangan ada patung di hadapanku. Di dalam hukum Taurat, di Al-Quran itu diterangkan. Surah Al-Baqarah ayat 22. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui apa itu sekutu, patung, berhala-berhala, dan seterusnya. Nah, belum lagi dikatakan jangan menyekutukan Allah di dalam surah An-Nisa ayat 116. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan Allah dengan segala apapun, dengan mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Dan Dia mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Tetapi dosa menyembah selain daripada Dia, menyekutukan sesuatu dengan Dia, itu tidak diampuni oleh Allah. Jadi perintah-perintah yang ada dalam hukum Taurat ada dalam Al-Quran. Perintah yang ada dalam Al-Quran sudah diajarkan jauh sebelum adanya Islam itu sendiri sebagai agama yang telah disempurnakan. Jadi nabi-nabi itu telah mengajarkan ajaran Islam. Nabi-nabi itu telah mengajarkan intisari daripada Al-Quran. Itu yang perlu Anda paham. Saya tidak pernah mengatakan kalau Abraham itu dari bangsa Arab. Coba Anda cuci muka dulu. Inti Al-Quran itu sudah ada dari sejak Nabi Adam alaihissalam. Namun pewahyuan ayat-ayat suci Al-Quran itu nanti pada masa diutusnya Khatam Nabiyyin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi inti ajarannya, kisi-kisi ajarannya sudah diajarkan oleh para nabi, termasuk Yesus. Karena hukum Taurat itu diperuntukkan hanya kepada Bani Israel. Anda jangan bingung, ya. Anda jangan bingung. Hukum Taurat untuk Bani Israel, hukum Al-Quran untuk seluruh umat manusia. Kalau ada kesesuaian, itu karena berasal dari sumber yang satu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Umat Islam tidak akan pernah bingung. Umat Islam paham bahwa hukum Taurat itu dikhususkan kepada Bani Israel. Kalau ada orang yang ngaku-ngaku pengikut hukum Taurat tetapi bukan Bani Israel, itu penumpang gelap. Apalagi ngaku ada sosok Tuhan mati untuk menebus mereka dari hukum Taurat, itu gila namanya. Hukum Taurat diperuntukkan kepada Bani Israel, Kristen yang ditebus dari hukum Taurat. Itu gila, ya. Jadi Anda harus belajar. Bani Israel itu diberi syariat, namanya hukum Torah atau kitab Tanak. Yesus datang mengembalikan mereka kembali kepada hukum Torah itu, bukan malah menghilangkan. Hanya Kristen penumpang gelap yang mengatakan dihilangkan. Nah, Al-Quran dikhususkan kepada seluruh umat manusia. Ya ayuhan nas. Di dalam kitab-kitab sebelumnya tidak ada perintah seperti itu. Tidak ada seruan. Yesus Musa hanya berseru Shema Israel, Shema Israel, Shema Israel. Tidak pernah mengatakan kepada seluruh umat manusia. Itu yang perlu Anda pahami.
Coba Anda perbanyak minum air putih ya, kelihatannya Anda ini lagi tidak sehat. Saya tidak pernah mengatakan hukum Taurat itu diperuntukkan untuk seluruh manusia. Saya mengatakan Al-Quran diperuntukkan untuk seluruh umat manusia. Hukum Taurat diperuntukkan hanya kepada Bani Israel. Apa perlu saya ulang? Sudah jelas. Terima kasih Pak. Alhamdulillah, kalau sudah jelas, semoga Anda bisa mendapatkan hidayah. Amin. Demikianlah tadi perdebatan yang sangat seru antara Ustadz Zulkifli M. Abbas versus Uci yang notabene-nya adalah pengikut saksi Yehova, dan mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari perdebatan ini. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.